Martial Peak 3329. Saat dia merasa gugup, dia mendengar suara Yang Kai. Baru pada saat itulah dia ingat bahwa tuan muda barunya ini mahir dalam prinsip luar angkasa. Bahkan jika seseorang tersesat di sini, mustahil baginya untuk tersesat. Dia segera mengikuti instruksi Yang Kai tanpa ragu-ragu. Mereka berputar-putar, seolah-olah mereka berjalan di labirin besar. Setelah waktu yang lama, cahaya tiba-tiba muncul di depan mereka. Kyongki tidak membutuhkan bimbingan apapun kali ini. Dia tahu bahwa itu pasti pintu masuk. Dengan kepakan sayapnya, dia dengan cepat terbang ke arah itu dan bergegas keluar dalam sekejap mata. Penglihatannya kabur, dan dunia berubah. Energi spiritual yang kaya dari surga dan bumi mengalir masuk, dan prinsip dunia yang sedikit berbeda dari batas bintang juga tetap ada di sekitarnya. Mereka telah tiba di Pulau Naga. Namun, pada saat ini, raungan naga yang keras mengguncang langit, dan aura ungu datang dari timur. Tiba-tiba, seekor naga raksasa dengan panjang lebih dari 100 kaki muncul di depan mereka. Naga raksasa itu dikelilingi oleh aura ungu, memiliki 2 tanduk di kepalanya, dan sisiknya bersinar. Dalam sekejap, itu diblokir di depan Kyongki. Dengan kepala terangkat tinggi dan aura naganya menyebar ke udara, ia melihat ke bawah dan berkata dengan suara menggelegar, "Siapa yang berani masuk tanpa izin di Pulau Naga?" Suaranya tidak kuat, tapi agak tajam. Naga raksasa ini jelas merupakan naga betina. Begitu kata-kata itu keluar, mata naga betina itu menyusut, "Kyongki. Ini sebenarnya kamu, makhluk tua." Dia dengan jelas mengenali Kyongki. Kyongki menggelengkan kepalanya, dan uap yang terlihat dengan mata telanjang keluar dari lubang hidungnya. Dia berdiri dengan bangga di udara, tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Seekor naga raksasa dengan panjang lebih dari 100 kaki, paling banyak standar Vena naga peringkat 6. Ras naga semacam ini benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Selain itu, dia diperintahkan untuk datang ke sini kali ini, dan Yang Kai akan mengurus semuanya, jadi dia sebaiknya tutup mulut. Di punggung Kyongki, Mo Xiaoqi mendongak. Ini adalah pertama kalinya dia melihat ras naga murni, jadi dia secara alami sangat ingin tahu. Dia bertanya-tanya apakah ibunya juga terlihat seperti ini ketika dia mengungkapkan wujud aslinya. Tapi mengapa dia tidak memiliki garis keturunan ras naga sedikit pun? Mata Zilong tiba-tiba berbalik untuk melihat punggung Kyongki dan menatap Yang Kai. Dia berseru kaget, "Kakak ipar. Saudara ipar." Kyongki bingung. "Siapa saudara iparmu? Siapa yang bisa menjadi saudara ipar Anda di sini?" Dia jelas tidak ada hubungannya dengan ras naga, dan Mo Xiaoqi jelas bukan seorang gadis. Mungkinkah? Memikirkan hal ini, Kyongki terkejut. Suara Yang Kai datang dari belakang. Sulit untuk mengatakan apakah dia senang atau marah. "Kamu bisa makan apapun yang kamu mau, tapi kamu tidak bisa mengatakan apapun yang kamu mau." "Siapa iparmu?" Zilong itu tidak peduli. Dia berbalik, dan tubuhnya yang panjangnya 100 kaki berputar dan berubah menjadi seorang gadis muda dengan pakaian ungu. Fulinglah yang memimpin Yang Kai ke tempat bunga darah naga dibudidayakan. Di seluruh Pulau Naga, tidak ada lebih dari 20 anggota klan naga. Garis keturunan anggota klan naga ini sangat murni, tetapi ada juga perbedaan antara tinggi dan rendah. Yang tertinggi di antara mereka adalah Penatua Agung dan Penatua Kedua, keduanya memiliki garis keturunan peringkat ke-10. Di bawah mereka adalah Fu Xuan, Zukong, dan Zuking, mereka bertiga memiliki garis keturunan peringkat ke-9. Setelah itu, ada peringkat ke-8, peringkat ke-7, peringkat ke-6, dan peringkat ke-5. Garis keturunan ras naga secara bertahap akan menjadi lebih murni seiring berjalannya waktu. Dapat dikatakan bahwa semakin lama seseorang hidup, semakin tinggi peringkat garis keturunan mereka. Tentu saja, ini tidak mengesampingkan manfaat alami dan manfaat dari mengkonsumsi bunga darah naga. Adapun Fuling, dia adalah naga ungu garis keturunan peringkat 6. Terakhir kali, dia dipaksa oleh Yang Kai untuk membawanya ke tempat bunga darah naga dibudidayakan. Pada akhirnya, Yang Kai hampir menyapu semua bunga darah naga dewasa di sana. Setelah kejadian itu, Fuling secara alami dihukum dan dikirim ke sini untuk menjaga pintu masuk Pulau Naga. Jika sesepuh tidak tahu tentang keanehan garis keturunan Yang Kai, Fuling tidak akan bisa melawan sama sekali. Hanya ini saja sudah cukup untuk membuangnya ke makam naga, tidak pernah melihat cahaya hari lagi. Setelah Fuling mengungkapkan wujud aslinya, dia segera berdiri di punggung Kyongki, menghadap Yang Kai. Jarak antara mereka kurang dari 1 kaki. Aroma lembut segera mengalir ke wajahnya. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya seperti seorang gadis kecil yang tidak tahu tentang dunia. Dia mendekatkan kepalanya dan terkikik. "Tentu saja itu kamu. Siapa lagi di dunia ini yang bisa disebut kakak ipar olehku, Fuling?" Yang Kai tanpa sadar bersandar ke belakang, terutama karena dia takut dadanya yang menjulang tinggi akan menyentuhnya. Melihat ini, Fuling menjadi lebih serakah dan dengan sengaja menjulurkan dadanya, menyebabkan wajah Yang Kai menjadi gelap. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Saya sama sekali tidak berhubungan dengan Anda, bagaimana saya bisa menjadi saudara ipar Anda?"
Nona Fuling, tolong jangan bercanda. Fuling terkikik dan berkata, saya tidak bercanda. Jika saya mengatakan Anda adalah saudara ipar saya, maka Anda adalah saudara ipar saya. Mengatakan ini, dia benar-benar mengambil langkah maju. Tanpa menunggu Yang Kai mundur, Mo Xiaoqi tiba-tiba bergegas keluar dari belakang dan terjepit di antara Yang Kai dan Fuling. Dia membuka tangannya seolah ingin melindungi Yang Kai dan berkata dengan wajah merah, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu begitu dekat denganku ketika kita berbicara? Dia jelas telah melihat niat Fuling, dan langsung terkejut, marah dengan kenyataan bahwa objek kesayangannya sedang didambakan. Fuling menilai Mo Xiaoqi dan mendengus, dari mana gadis jelek ini berasal? Aku sedang berbicara dengan saudara iparku, apa hubungannya denganmu? Pergi, pergi, hati-hati atau nenek ini akan menghajarmu. Mo Xiaoqi belum pernah mengalami situasi seperti ini sebelumnya. Di Pulau Spirit Beast, dia adalah putri kecil yang hanya berada di bawah satu orang. Dia belum pernah melihat tatapan ganas Fuling sebelumnya dan mau tidak mau gemetar ketakutan. Namun, dia masih dengan kuat membuka tangannya dan dengan marah menghalangi jalan. Yang Kai dengan dingin menatap Fuling dan berkata, siapa yang akan kamu pukul? Fuling merasakan dinginnya suaranya dan hatinya tergerak. Dia tersenyum dan berkata, ayah, kakak ipar, jangan marah, aku hanya bermain-main dengannya. Tapi kakak ipar, tidak apa-apa jika kamu datang menemui Sister King, tetapi mengapa kamu membawa Yang Sui berakhir? Jika Sister King tahu tentang ini, dia mengedipkan matanya pada Yang Kai dan mengungkapkan ekspresi, kamu tahu apa yang saya maksud. Ini bukan urusanmu. Yang Kai mendengus dan melihat sekeliling. Dia penasaran bertanya, mengapa kamu tidak tinggal di Pulau Naga? Mengapa kamu datang ke sini? Ini hanya pintu masuk, masih ada jarak dari Pulau Naga yang asli. Pulau Naga yang asli disebut Istana Naga oleh orang-orang di kota setengah naga. Dan ras naga tinggal di Istana Naga. Dalam keadaan normal, Dragon Rache tidak akan meninggalkan Istana Naga. Tidak apa-apa jika dia tidak menanyakan pertanyaan ini, tetapi begitu dia bertanya, ekspresi Fuling runtuh. Dia terlihat sedih dan hampir menangis. Dia tersedak dan berkata, kakak ipar, aku sangat menderita karenamu. Yang Kai mendengus, apa hubungannya denganku? Mata Fuling memerah dan benar-benar memeras 2 tetes air mata. Dia memandang Yang Kai dengan mata berair dan berkata, kakak ipar, apakah kamu lupa tentang bunga darah naga? Bunga darah naga. Yang Kai tercengang ketika mendengar ini. Dia mengepalkan tinjunya dan terbatuk ringan, mengapa kamu berbicara tentang bunga darah naga lagi? Fuling berkata, terakhir kali saya membawa Anda untuk mencuri banyak bunga darah naga. Setelah Anda pergi, para tetua mengetahuinya dan ingin membuang saya ke makam naga. Untungnya, tetua ketiga dan saudari King baik dan mengatakan beberapa kata yang baik untuk membiarkan saya melarikan diri. Tetapi sebagai hukuman, saya harus menjaga pintu masuk di sini selama 100 tahun. Saat berbicara, air matanya terus jatuh. Sepertinya dia benar-benar sedih. Awalnya, dia bukan orang yang mencuri bunga darah naga. Dia juga terpaksa melakukannya. Pada akhirnya, dia dihukum untuk menjaga pintu masuk selama 100 tahun. Dia bahkan tidak bisa kembali ke Istana Naga. Pada akhirnya, dia disekrup oleh Yang Kai. Itu lebih dari 1000 bunga darah naga. Pangkat rendah, pangkat menengah, pangkat tinggi, dan bahkan 2 bunga darah naga terbaik yang telah dibudidayakan dengan hati-hati oleh penatua pertama dan kedua selama bertahun-tahun semuanya tersapu oleh Yang Kai. Dapat dikatakan bahwa akumulasi ras naga selama ribuan tahun semuanya ada di saku Yang Kai. Jika dia ingin mengembalikannya ke keadaan semula, itu tidak mungkin tanpa akumulasi yang sama selama ribuan tahun. Dan dalam ribuan tahun ini, ras naga di Pulau Naga tidak akan lagi memiliki kesempatan untuk menggunakan bunga darah naga untuk meningkatkan garis keturunan mereka. Ini sangat menunda waktu untuk ras naga menjadi kuat. Dalam 10 tahun ini, Fuling membenci Yang Kai sampai mati di dalam hatinya. Lebih dari sekali, dia berpikir untuk membunuhnya ketika dia melihatnya lagi. Tapi itu hanya sebuah pemikiran. Dia juga tahu bahwa dia bukan lawan Yang Kai. Penindasan garis keturunan mereka terlalu kuat. Belum lagi, dia sudah menawarkan merek Divine Spirit-nya kepada Yang Kai. Hidup dan matinya ada di tangan Yang Kai. Hari ini, dia akhirnya bertemu dengan korban, jadi tentu saja dia ingin mencurahkan isi hatinya untuknya. Tentu saja, ada alasan lain yang lebih penting, yang tidak diberitahukan kepada orang luar. Kakak iparnya ini tampaknya memiliki kemampuan untuk dengan cepat meningkatkan garis keturunan ras naga. Apakah Anda tidak melihat bahwa Sister King awalnya hanya berada di garis keturunan peringkat ke-8, tetapi sekarang, dia sudah berada di peringkat ke-9, dan dipromosikan ke posisi penatua. Selama rencananya berhasil, garis keturunan peringkat ke-6-nya dapat dengan mudah ditingkatkan ke peringkat ke-7 atau ke-8, yang lebih efektif daripada menggunakan bunga darah naga. Ini hanya 100 tahun, itu bukan waktu yang lama untukmu. Yang Kai mendengus. Meskipun dia sedikit malu dengan karakter Fuling, tetapi pada akhirnya dialah yang merugikan Fuling. Yang Kai merasa sedikit menyesal di dalam hatinya,
Tetapi dia tidak ingin terjerat dalam masalah ini, jika Fu Ling memiliki sesuatu untuk ditahan. Dia melambaikan tangannya dan berkata, masa lalu adalah masa lalu, mengapa menyebutkannya lagi? Izinkan saya bertanya, di mana Zhou Qing sekarang? Wajah Fu Ling penuh dengan kebencian, tetapi dia tidak berani untuk tidak menjawab, saudari Qing ada di pulau spiritualnya sendiri. Bagaimana dengan penatua ketiga? Dia juga berada di pulau spiritualnya sendiri. Dia tiba-tiba memutar matanya dan berkata, apakah kakak ipar tidak tahu jalan? Apakah kamu ingin aku membawamu ke sana? Yang Kai memandangnya dan berkata, bukankah kamu dihukum untuk menjaga di sini selama 100 tahun? Tidak ada yang akan terjadi padamu jika kamu pergi tanpa izin, kan? Tidak. Fu Ling mengerutkan bibirnya dan tersenyum, aku telah menjaga di sini selama lebih dari 10 tahun, dan tidak ada yang masuk, kecuali kakak ipar dan kamu. Bukan masalah besar untuk pergi sebentar. Jangan salahkan aku jika terjadi sesuatu. Fu Ling tidak menyerah dan berkata, apakah saya orang yang tidak masuk akal? Kakak ipar, Anda terlalu meremehkan saya. Berhenti bicara omong kosong, cepat memimpin jalan. Ya. Fu Ling menjawab terus-menerus, lalu dia mengangkat kakinya dan menginjak Qiongqi, Pak Tua, kenapa kamu masih linglung? Cepat dan jalan. Jangan bilang kamu tidak tahu di mana istana naga berada. Qiongqi tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Dia benar-benar kehilangan integritas moralnya setelah menjadi tunggangan selama sehari. Yang Sui, yang merupakan ras naga, berani menyuruhnya berkeliling dan meneriakinya dari belakang. Tapi, apa yang terjadi? Mengapa gadis naga ini memanggil saudara ipar Yang Kai? Mungkinkah tuan mudanya ini benar-benar berselingkuh dengan gadis naga?